Dari Jalan M Sanggaji nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Hai, selamat pagi Star Lovers. Saya Pelagias Farman balik hadir nih. Dari jam 9 sampai dengan jam 10 dia bakal ngobrol Star Lovers bareng-bareng dengan teman-teman Asana Bina Seni 2024 Golong Gilik Sawit Gayeng Ngerumat Bumi biar dari Jogja. Dan Star Lovers pagi hari ini luar biasa nih ya, agak penuh gitu dalam studio. Kenapa penuhnya? Nanti dia kasih tahu kenapa penuhnya ya. Apakah penuh dengan sukacita? Pasti. Tapi ada sesuatu yang bakal kita obrolin bareng deh Star Lovers ya. Karena Biennale Jogja sendiri kan hadir dengan program Asana Bina Seni 2024 yang juga tahun ini ternyata program Asana Bina Seninya jadi angkatan ke-6 Star Lovers ya. Dan lagi main-main nih sama tema yang seru banget seputar seni dan juga aktivisme. Tapi ada yang beda nih katanya Star Lovers di edisi kali ini dari setiap peserta yang terlibat. Bahkan juga ada tantangan. Udah kayak challenge-challenge kehidupan gitu ya. Dan kegiatannya juga didasari sama semangat buat capai tujuan yang sama antara warga Padukan Sawit Panggung Harjo dengan Yayasan Biennale Yogyakarta, yaitu perawatan dan juga pelestarian lingkungan setempat nih Star Lovers. Wah, ini udah ada spillan dikit ya. Kayaknya ada kolaborasi, tapi nanti kita akan tanya lagi deh Star Lovers ya. Bahkan juga ini dimeriahkan sama beberapa kegiatan kolaboratif barengan warga sawit. Nah, penasaran kan Star Lovers? Apa sih yang bedain program tahun ini dengan tahun sebelumnya? Terus juga tantangan apa aja yang dikasih dan siapa aja yang terlibat dalam kegiatan ini? Kita langsung tanya dulu sama beberapa teman yang udah hadir studio pagi ini. Sudah ada 4 orang sebetulnya ya. Hai, selamat pagi. Boleh dong bersuara semua? Halo, selamat pagi. Tapi ada yang sedikit agak jauh ya, karena kita nanti bagi kloter gitu. Ini mungkin kode untuk Star FM bisa lebih gede lagi kali ya. Nah, ini kan ketawanya udah merdu ya Star Lovers ya. Tapi nanti kita cek nih, apakah sudah bangun atau belum gitu. Kita kenalan dulu deh. Yang pertama ada Kakak Angga Kurniawan nih, selaku panitia Asana Bina Seni. Hai Kakak Angga. Halo, selamat pagi. Asik, untung gak salah, gak selamat malam. Selamat pagi teman-teman semua. Biasanya radarnya agak siangan gitu ya. Iya sih. Oke, Kakak Angga nih kalau boleh tahu panitia dari tim Biennale-nya atau dari juga Padukan Sawitnya nih? Aku panitia dari Padukan Sawitnya gitu. Wih, warlock nih ya. Iya, warga lokal. Warga lokal banget nih. Pokoknya kita nanti cari tahu, kita ulik lagi sama Kakak Angga apa aja sih yang ada di sana dan apa keseruan yang saat ini lagi terjadi gitu ya Kakak Angga ya. Siap ya? Siap. Oke, nanti kalau agak ngantuk boleh minum dulu deh tehnya gitu. Kakak Angga nggak sendiri, hari ini juga udah ada Kakak Bagas Prabudia, tim media dari tim Asana Bina Seni. Hai Kakak Bagas. Halo Kak. Gimana, sehat-sehat? Alhamdulillah, walaupun sedikit serak ya. Aman ya, untung gak siaran dari pagi gitu ya. Semoga sih masih bisa semangat untuk pagi hari ini. Sebetulnya juga ada 2 lagi gitu yang hadir, yang udah manis banget, mematung di ujung sana. Kelihatan gak ya dari streaming kami? Oh ada, kelihatan sedikit ya. Tapi nanti aja kita kenalannya ya, biar penasaran dulu kali kan. Sebetulnya ada 4 orang yang hadir, ada 2 senimannya juga. Ada kakak siapakah? Ya nanti aja kita kenalan nanti ya. Pokoknya ditahan dulu, di hold dulu biar penasaran. Star Lovers, kita juga ajak Star Lovers buat kenalan lebih lanjut. Buat yang penasaran juga boleh tanya-tanya nih, bergabung dengan mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di nomor 0818621013 atau juga bisa tulis di kolom komentar Instagram kami di @starjogjafm. Dan pastinya kita juga masih ditayangkan secara langsung di streaming kami starjogja.com. Kita langsung ngobrol kali ya sama siapa ya? Tang Ting Tung dulu nggak ya? Nggak dong. Kita ngobrol sama Kakak Bagas dulu ya, dari tim Asana Bina Seni. Kak, ini kan pasti kita sering dengar juga nih Biennale Jogja gitu kan. Tapi ternyata Biennale Jogja ini cukup luas ya cakupannya ya. Ada Asana dan juga mungkin ada pameran dan seminarnya seperti itu. Boleh dong ceritain apa sih yang membedakan misalkan Biennale Jogja sendiri dengan misalkan program Asana Bina Seni ini? Silakan Kakak Bagas. Oke. Untuk Asana dan Biennale sendiri ada perbedaannya ya Kak. Dari segi namanya aja, kalau misalkan Biennale itu artinya 2 tahun sekali. Nah, dalam artian kalau misalkan acara yang BC atau Biennale Jogja itu dilaksanakannya setiap 2 tahun sekali Kak. Akan tetapi kalau yang Asana itu seperti tahun antara gitu. Setiap 1 tahun sekali itu ada gitu. Nah kemarin Asana 2023 itu seperti pameran-pameran seperti pada umumnya ya Kak, yang dilaksanakannya itu di galeri putih, di museum atau kayak space
yang ada di kota gitu ya sebenarnya. Nah, untuk Asana tahun ini itu beda Kak. Kita mengikuti BJ17 yang dilaksanakan 2023 kemarin. Emang venue-nya itu sengaja di desa gitu. Kalau aku lihatnya dari perspektif media, media intensif ya aku di sini. Untuk Asana ini dilaksanakan di pedesaan karena dari senimannya itu kan seniman muda ya Kak, yang emang butuh untuk diapresiasi gitu. Nah, tim media ini bekerja untuk menggait atensi publik, yang mana kita publik itu datang untuk mengapresiasi seni. Nah, ketika pameran itu dilaksanakan di desa, apresiator itu datang tidak hanya dari kalangan penyuka seni ataupun dari masyarakat perkotaan saja, melainkan dari warga lokalnya, seperti itu. Karena memang kalau kita lihat kan seni itu dari kebiasaan kita bersama-sama dari masyarakat gitu ya, tumbuh dari masyarakat dan untuk masyarakat gitu kan. Mungkin ini kalau dari perspektif media nih pengen mendekatkan gitu. Nah, coba kita tanya sama warganya nih ya. Langsung saja. Terasa dekat atau enggak nih Kakak Angga? Coba gimana nih kalau Kakak Angga sendiri akhirnya ternyata kan ada ini ya, ada niatan yang luar biasa juga gitu dari BJ sendiri, Yayasan Binel yang coba pengen kolaborasi langsung gitu sama apa sih yang ada di kalau kali ini di Padukuhan Sawit Panggung Harjo. Bener rekam di situ ya? Betul. Kita cek nanti KTP-nya bisa. Boleh. Nanti boleh dicek ya. Boleh. Nah, ini mungkin kalau menurut Kakak Angga sendiri gitu ya sebagai teman-teman yang hadir dari Padukuhan Sawit gitu. Apa sih yang kayaknya kok bisa-bisanya nih Binel pengen ngajak teman-teman dari Padukuhan Sawit? Apa sih yang menarik dari Padukuhan Sawit itu sendiri, Kak? Waduh. Jadi sebenarnya berangkatnya kan dari Binel Jogja yang 17 kemarin ya. Iya. Jadi dari situ terus kebetulan Pak Dukuh saya. Pak Dukuh saya yang saya kira Pak Dukuhnya ini saya bukan Pak Dukuh tapi saya punya Dukuh gitu ya. Yang kebetulan usianya sesaya gitu. Enggak kebetulan sih. Dipilih enggak ya itu? Dipilih kan. Terus kemarin ikut terlibat ngurusin PJ yang 17 kemarin terus dia ditawari untuk menjadi peserta Asana itu. Berangkatnya sebenarnya dari situ. Berangkatnya dari situ terus karena ingin melanjutkan kerjasama gitu. Terus ingin pergerakannya juga berubah ya kayak sekarang Binel menjadi seni dan aktivisme warga gitu. Terus makanya dilanjutkan di Sawit untuk Asana ini gitu kan. Terus dari situ kan selain mendekatkan seni dengan warga, sebenarnya kan aktivitas warga sehari-hari kan sebetulnya juga disebut berkesenian gitu. Seperti itu sih. Ternyata ada satu hal yang jadi penyambung gitu. Bukan penyambung lidah doang, tapi penyambung raga dan juga kegiatan-kegiatan salah satunya seni dan aktivisme tadi. Gitu. Berarti kalau menurut dari sudut pandang Mas Angga sendiri nih sebagai warga dari Padukuhan Sawit sendiri gitu. Kalau sebetulnya dari sebelumnya ada BJ17, kemudian Asana Bina Seni, sebenarnya warga di sana tuh kegiatannya memang sudah aktif dari sebelumnya atau jangan-jangan baru kesentil lagi gitu. Gimana nih, Mas? Kalau kegiatannya udah aktif sejak sebelum itu sih sebenarnya. Tapi kalau untuk mereka menyadari kemudian ternyata seperti ini tuh bagian dari aktivitas kesenian gitu. Kesenian gitu sih. Gitu sih. Terus kayak salah satu karya dari teman-teman Asana ini kan ada yang dia buat sinema warga gitu. Sinema warga pendekatannya kan dari story WhatsApp gitu. Ternyata sesimpel buat story pun bisa jadi film gitu ya. Seperti itu sih. Kesadaran-kesadaran seperti itu yang mulai dihadirkan dan terbentuk ke warga gitu sih. Ini kayak penyeludupan pengetahuan gitu ya. Cara-cara pengetahuan yang kayaknya sebenarnya sehari-hari udah deket banget, tapi mungkin belum disadari gitu ya. Kalau kita lihat nih dari sisi media lagi ya, dari Kakak Bagas. Boleh agak mendekat Kakak Bagas? Tenang ya, nggak akan digigit gitu. Agak serem kayaknya. Ini juga menarik juga nih Kak, karena kalau dia kan kebetulan kalau Stalopers mungkin tadi malam ada yang ikutan juga di Padukuhan Sawit. Tadi malam tuh ada spilan bahwa kita ada pemutaran film ya Kak. Betul. Dari Asana Bina Seni ini yang ternyata tadi udah dibilang sama Kakak Angga itu pembuatannya salah satunya dengan warga bersama ya. Yang dia terngiang tuh suara salah seorang ada nih yang gabung juga. Nanti mungkin Stalopers bisa kenalan dengan suara kakak cantik gitu ya. Ini ada terus nih di filmnya kalau dia kebetulan dia nonton nih semalam gitu kan. Jadi luar biasa. Nah dari sisi media nih Kak,
Apakah tim media juga terlibat nih untuk di program yang akhirnya pembuatan film bersama warga dari salah satu seniman, atau sebetulnya itu ya udah tim media hanya mendampingi aja gitu? Oke, untuk tim media di sini hanya bekerja untuk live report saja, Kak. Akan tapi kalau untuk proses produksi dari instalasi seni ataupun aktivasi seni itu lebih didampingi oleh tim program, Kak. Oke, jadi langsung dengan tim program ya. Tim program bersama teman-teman dari Padukan Sawit bersama seniman. Oke, wah ini banyak ya yang terlibat ternyata ya. Ini luar biasa, banyak banget. Oke, kalau gitu pengen di-spill juga dong Kak Angga. Kalau misalkan kata Kak Angga banyak yang terlibat gitu ya. Iya. Berapa seniman nih yang terlibat untuk Asana Bina Seni di tahun 2024 ini? 13 ya Kak Bekasnya. Betul, 13 Iya. itu terdiri dari seniman undangan dan seniman asana itu sendiri. Oke, berarti bentuknya selain aktivasi misalkan wilayah gitu, ada aktivasi juga dengan segala kegiatan. Apakah ada juga hasil-hasil yang dipamerkan yang akhirnya juga dikurasi nih Kak? Kalau dari Kak Bagas gimana nih Kak? Oke, untuk hasil-hasil karya yang dipamerkan itu kita ada dipamerkannya itu dibagi menjadi beberapa venue ya Kak, yang tersebar di seluruh Padukan Sawit gitu. Jadi dari RT 1 sampai 5 itu ada semua. Oke, di RT 1 itu venue-nya ada di Joglo RT 1 atau Joglo Agung. Kemudian di RT 2 itu yang di Joglo Pringgowiyono. Ya. Kemudian ada cakro juga ya. Iya. Ada 3 cakro yang bertepatan di depan wilayah Joglo Pringgowiyono. Kemudian ada di KWT Sawit. Kemudian yang terakhir itu ada di Posyandu gitu. Oke, yang semalam pemutaran tuh Posyandu berarti ya? Bukan, Ya, bukan itu. semalam itu Pendopo Agung, RT 1 gitu. Cemiu ya, correct me if I'm wrong gitu. Ternyata terjadi oleh host ya gitu di pagi hari ini. Oke, ternyata banyak tempat yang dipakai dan itu masih di lingkungan Padukan Sawit itu sendiri ya. Dari RT 1 sampai dengan RT 5. Kalau Mas Angga RT berapa masuknya nih? Aku di RT 2. Oke, Aku di RT 2 ternyata. Anak RT 2 ya. Oke, menarik juga nih Solovers ya, ternyata banyak keterlibatan yang coba dilakukan, gak cuma tadi dari tim dari Padukan Sawitnya, dari Yayasan Binale sendiri, kemudian juga dari warga. Tapi berarti kalau ada pameran, ada kurasi, ada kurator juga kah yang terlibat di sini nih Kakak Bagas? Betul Kak, di sini kita ada 4 kurator yang memang sebelumnya ada yang pernah tergabung dalam kegiatan Binale juga. Oke, ada 4 ya? 4 kurator Kak. Oke, tadi ada 4 kurator, 13 seniman. Kalau warganya sendiri Kak Angga, ada kurang lebih ada berapa warga tuh di Padukan Sawit? Aduh, ada berapa ya? Nah, yo. Kita tes nih. Kalau warga terakhir pendataan pemilih. Asik. Itu kemarin ada satu TPS itu 400. Wah, itu baru satu TPS, ya. Okay. Sedangkan ini kemarin ada 4 TPS untuk pilkada. 1000 lebih berarti ya masyarakatnya ya. Wah, ini sih yang kayaknya luar biasa. Nanti akan kita tanya langsung sama senimannya gimana tuh berkecimpung langsung dengan warga yang berbeda-beda dan juga banyak sekali gitu. Tapi kalau Kakak Angga sendiri dengan Asana Bina Seni, apakah baru tergabung saat ini atau sebelumnya juga pernah ikut atau mengikuti aja gitu kan? Aku sih biasanya cuma mengikuti ya. Mengikuti, dan kemarin yang di panggung yang BC yang tahun kemarin kan juga coba datang gitu, nonton, menikmati karya gitu sih. Kebetulan kan kemarin salah satu venue-nya kan ada yang di Karangkitri itu kan masih bagian dari sawit juga gitu. Oke. Nah, coba ceritain dong Kak, mungkin menurut Kakak kalau kemarin lihat gitu ya, kalau sekarang terlibat juga dengan seniman-senimannya gitu kan. Apa sih yang paling seru mungkin ya? Paling seru di tahun ini tuh menurut Kak Angga di bagian mananya nih Kak? Kalau paling serunya sih biasanya kan cuma di satu RT tok gitu ya. Jadi aku kan juga nemenin teman-teman seniman ini untuk muter-muter gitu. Jadi aku lebih sering muter juga di RT-RT lainnya gitu. Dan kalau ketemu ibu-ibu kan juga lebih sering jadinya gitu, sama ketemu warga-warga lainnya gitu. Jadi lebih akrab aja sih gitu. Makin akrab sama tetangga sendiri gitu sih. Yang biasanya agak jauh, biasanya cuma lihat dari story WhatsApp kali ya. Sekarang udah langsung, dari mana Mas? Gitu. Langsung tiap jalan itu disapa, monggo gitu. Ini monggo tapi tahu namanya nggak ya? Ini juga deh jadi penasaran. Oke, berarti prosesnya cukup lama nggak nih Mas Angga kalau yang untuk Asana Bina Seni 2024 ini? Kalau proses pendekatan ke warga ini 2 bulanan ya. Terus dari situ ada pendekatan kayak nanti ada beberapa seniman juga yang mungkin akan cerita proses pendekatan seperti apa gitu ya. Kalau
2 bulan itu ada yang datang main, terus ada yang lama main terus di situ gitu sih. Aku nemenin kegiatan-kegiatan itu terus gitu. Oke. Gitu sih. Tapi nggak bosan ya sampai sekarang ya, belum bosan ya? Belum bosan. Jangan dulu bosan, Jangan karena bosan. kita juga Kalau- masih ngobrol nih. Kalau bosan nanti aku terus pindah kemana dong? Oh iya. Pameran masih ada di sana soalnya. Wah iya juga ya, kalau seniman udah beres udah dulu ya Iya. gitu. Kalau warga ini juga. Warga. Tapi kalau menurut Kak Bagas, nanti tanya dua-duanya ya, mungkin Kak Bagas dan juga Kak Angga, tapi Kak Angga dulu nih. Menurut Kak Angga sendiri kan pasti udah ngobrol dengan tim Biennale gitu ya, Betul. TBJ-nya sendiri. Sebenarnya kan ada harapan dari seni dan aktivisme yang pengen coba digapai Ha. gitu ya. Kalau menurut Kak Angga selama proses dari pendekatan sampai dengan hari ini lah kan, karena masih berlangsung ya kegiatannya ya. Masih berlangsung. Sampai tanggal berapa sih Kak? Sampai nanti tanggal 31 itu di penutupan nanti. Oke, ini masih berlangsung kan ya? Masih berlangsung. Nah, so far kalau menurut Kakak Angga nih sebagai perspektif yang juga mungkin panitia gitu, tapi juga sebagai warga dari Padukan Sawit Panggung-Harjo sendiri gitu, sebenarnya ada nggak sih harapan seni dan aktivismenya yang udah tercapai, atau menurut Kak Angga juga ternyata ada nih yang belum nih luput gitu? Yang udah itu dari temanya kan golong giling gitu ya. Golong giling itu ada bagian dari golong giling itu kan adalah gotong royong gitu ya. Gotong royong untuk ngerumat bumi sawit gitu. Oke. Biar gayeng ya, itu udah kerasa sih gayengnya gitu. Biasanya kan kalau Agustusan gini kan tiap RT itu gayeng-gayeng sendiri gitu, bukan skala petuguhan gitu. Dan salah satunya kan untuk meregengkan kegayengan itu menjadi satu gitu sih. Untuk saat ini itu terus Ya. kalau warga juga udah mulai aware dengan apa sih pameran seni itu gitu. Dia warga yang jarang menyentuh galeri gitu ya. Ya. Mereka mulai mau untuk datang setidaknya melihat karya gitu. Gitu sih. Karena Oke. karya-karya itu kan kolaborasi antar warga juga gitu. Yes, itu ya yang menariknya juga ternyata bagaimana Yeah. memperkenalkan tuh bukan mereka yang dibawa ke galeri aja gitu Yeah. kan, tapi juga bagaimana aktivitasnya yang dikaitkan dengan aktivitas keseharian. Yeah. Gitu. Oke, ternyata kalau testimoninya itu ya bisa dicatat sama tim media nih kayaknya. Bisa. Tapi kalau dari tim Binal sendiri gimana nih Kak? Menurut Kakak apakah masih ada hal yang kayaknya mau dicapai lagi nih dari gerakan seni dan aktivismenya bersama warga dari Padukan Sawit? Gimana nih Kak Bagas? Oke, untuk karena pelaksanaannya itu ada di desa dan ingin membaur dengan rakyat, saya rasa tujuan inklusivisme seni itu sudah mulai tercapai ya Kak, dengan warga itu kata Kak Angga ada dilihat lihat seni Ya. gitu, maksudnya kayak setiap ada yang lewat instalasi itu ditunjuk-tunjuk gitu kan, maksudnya itu sudah bagian dari apresiasi seni gitu kan ya Kak, yang memang sebelumnya itu mungkin jarang untuk mencapai akar rumput seperti itu. Kemudian untuk topik-topik seni yang akan diangkat itu kan ada beberapa diantaranya seperti ada materialitas, ada ketahanan pangan seperti itu. Nah, saya ingin mengangkat contoh saja untuk ketahanan pangan. Kemarin saya mengikuti workshop dari seniman Noni Rinjani, dan itu workshopnya itu membuat jajanan pasar dari singkong, yang mana Noni Rinjani itu berangkat dari keresahan bahwa sekarang itu ketahanan pangan di Indonesia mulai tergoncang karena padi ya, ketergantungan dengan beras seperti itu. Padahal dulunya itu keragaman pangan di Indonesia itu sangatlah banyak seperti itu. Nah sekarang itu kenyataannya di dusun sawit mulai jarang gitu yang menanam singkong di wilayahnya. Kemudian padahal ada potensi kuliner asli sawit gitu yang memang bahan dasarnya dari singkong, dan Noni Rinjani berusaha untuk menghadirkan itu kembali seperti itu. Yes, itu juga ya, karena kita lewat ke sana banyaknya sawah gitu ya. Ya. Betul. Itu juga ya kali yang jadi keresahan bersama pas lihat langsung ke sana, ternyata ada situasi yang menggelitik. Iya sih. Tapi Mas Angga ini juga nih penasaran, karena tadi semalam sempat diputarkan film dari Iya. salah satu yang tadi story WhatsApp kan, itu katanya yang jadi ini pas pelesir lupa gak nyiramin tanaman. Apakah itu memang ada juga nih untuk lahan-lahan bertanam bercocok tanamnya, atau memang itu jadi bagian karya seni aja gitu Kak? Sebenarnya ada beberapa lahan tanam yang dibuat untuk komunal gitu. Ya, Jadi selain lahan tanam juga ada lahan. Jadi kalau di Jogja kan ada duku itu kan punya tanah khas Pelunggu gitu ya. Ya. Jadi dibuat untuk difasilitasi keluarga untuk dia bertanam dan berternak lele gitu.
Jadi mereka sebenarnya emang ada lahan tanam gitu sih. Dan itu cukup aktif juga ya sampai saat ini juga ya Mas? Iya, sampai sekarang. Oke, Solovers, makanya kalau penasaran nanti mungkin bisa tanya lagi kalau Solovers pengen lihat, nonton gitu ya, dan belum sempat nonton semalam hasil karya seru bersama seniman dan juga warga gitu. Solovers bisa langsung tanya-tanya aja di nomor 0818621013, atau mungkin kalau pengen cek program-program yang ada di mana nih Kak Bagas? Oke, kalian bisa cek di IG @Biennale Jogja. Kemudian nanti kan ada di story itu ada live report. Kemudian di feeds juga ada jadwalnya. Kalian bisa pantengin agenda-agenda yang memang masih ada sampai tanggal 30. Catat ya. Masih ada 4 hari lagi buat berkunjung. Kalian juga bisa ikutin aktivasi-aktivasi kayak seperti workshop, seperti agenda lainnya gitu, yang emang gratis dan dibuka untuk umum. Dan itu semua ada di Instagram. Kemudian untuk lokasinya sendiri kalian bisa langsung saja scan barcode yang ada di denah lokasi gitu. Itu ya, Solovers udah ada di Maps, gampang juga kok gitu ya. Gampang sekali. Ini testimoni yang udah pernah datang juga nih gitu. Jadi Solovers bisa cek aja, dan ternyata masih ada beberapa program aktivasi lainnya ya yang bisa diikuti oleh siapapun. Terbuka secara umum dan gratis gitu. Masih ada 4 hari. Masih ada 4 hari, Solovers panjang kok 4 hari itu. Oke, kita bakal break dulu sejenak Kakak Bagas dan juga Kakak Angga. Mungkin setelah ini kita akan ngobrol dulu dengan senimannya gitu ya. Biar istirahat dulu nih, kayaknya biasanya radarnya siang agak pagi kalau hari ini. Biar bangun dulu. Oke, kita juga masih undang bersama Solovers. Kita juga masih himpun pertanyaan-pertanyaannya di nomor 0818621013, atau Solovers bisa bergabung di Instagram kami di @starjogjafm. Kita akan kembali bersama seniman yang juga sudah hadir pagi hari ini. So stay tune terus bersama Gia di nomor 0818621013 dan juga di 101,3 Star FM Inspiring Sound. Masih bersama Gia dan juga Zona Bina Seri 2024 oleh Yayasan Biennale Jogja, golong kilik sawit gaya ngerumat bumi Star Love Fest. Nah, yang gabung secara streaming mungkin ya di starjoga.com. Ini ada yang berbeda. Kok beda tamunya gitu. Kali ini udah ada 2 perempuan luar biasa. Hai, selamat pagi. 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 Kakak Tuti boleh dong agak maju sedikit. Nah, terlalu lembut ya ternyata ya. Halo. Nah, gitu. Biar luar biasa, biar mengimbangi semangatnya Kakak Mia dan Gia pagi hari ini ya gak sih? Aduh. Oke, dan pagi hari ini Gia udah ditemenin juga dengan 2 seniman ya. Seniman dari Asana Bina Seni 2024. Ini sudah ada Kakak Sekar Arum ini Hastuti. Hai Kakak Tuti. Hai. Sehat-sehat dong? Alhamdulillah sehat. Agak mikir ya kayaknya ya. Alhamdulillah gitu. Masih pagi. Masih pagi nih kayaknya. Agak loading gitu kan. Yang sebelahnya nih yang luar biasa. Ini kayaknya energinya kuat banget ya kalau Waduh. Kalau dia seneng banget nih Solovers ya. Ada Kakak Ma'rifatul Latifah. Hai Kakak Mia. Halo Kak. Sehat-sehat ya? Sehat. Tapi suaranya serak sih. Oh, ini bukan bawaan lahir ya? Bukan. Ini serak ini. Aku kira bawaan lahir loh. Enggak, ini serak ini. Oh, serak ternyata. Iya, luar biasa ya. Serakannya masih bagus gitu ya, masih. Energinya masih luar biasa. Oke, Solovers ini udah ada 2 seniman dari Asana Bina Seni 2024 yang tergabung bersama juga seniman lainnya ya. Berarti ini 2 dari 13. Oke, 2 dari 13 lumayan ya ternyata ya. Tapi kalau pengen tahu dulu Kakak Mia nih memang dari Jogja atau sebetulnya asalnya nggak dari Jogja gitu? Cerita dulu dong Kakak Mia. Aku sih aslinya Bangkalan, Madura. Wow. Hai Tretan. Dipanggilnya Tretan lagi gitu. Oke, ini dari Madura Bangkalan ya. Bangkalan. Tapi aktivitas saat ini lagi banyak Di Jogja. Lagi di Jogja. Lagi studi juga berarti ya? Studi Ya, apa Kak? Kalau boleh tahu Kak, boleh dong di-spill Kak. Di Penciptaan Seni Pasca Sarjana ISI Yogyakarta. Oke, namanya juga seniman ya, jadi penciptaan seni gitu kan. Oke, geser dulu Kak Tuti. Kalau Kak Tuti ini asalnya Jogja atau sebetulnya juga sama lagi menimba ilmu aja jangan-jangan di Jogja? Aku menimba ilmu juga teman-teman di ISI Yogyakarta, sarjana S1 Seni Murni Patung. Wow, ini semua nggak mau matung ya. Nanti yang mau matung malah hostnya gitu kan. Saking terpesonanya gitu. Oke, ini kan Asana Bina Seni yang melibatkan 13 seniman gitu, yang juga ternyata langsung berkecimpung dengan warga gitu ya. Tapi kalau kita pengen tahu dulu Kak Tuti apa sih yang awalnya bikin Kak Tuti kayaknya aku pengen daftar deh sama Asana Bina Seni. Apa sih tawaran apa yang ternyata menggelitik gitu kan jari-jari biar akhirnya apply secara online dong? Iya kan, secara online. Apa sih Kak Tuti, silakan. Jadi sebenarnya aku diajak aja gitu sama kakak tingkat gitu. Kamu kayaknya cocok nih masuk Asana gitu. Ya udah dia nge-share tuh yang open call itu. Ya udah tak apply, set masukin proposal, terus aku nggak terlalu berat tapi tiba-tiba
terima gitu. Alhamdulillah aja gitu. Oke, berarti ada ide yang langsung dipropos dong ya, atau yang diajukan gitu. Kalau kakak Tuti sendiri pas ngajuin awal itu ide tentang apa sih kak? Jadi awalnya tuh proposal aku tentang buruh, masih sama sih ininya tuh wacananya sama kayak yang sekarang gitu. Cuma awalnya tuh aku ngambil metode material kultur gitu. Jadi aku ngambilin wacana atau narasi yang ada di dalam benang gitu. Jadi sebenarnya awal tuh proposal aku mau bikin patung dari benang. Cuma setelah inkubasi, terus proses-proses bareng warga juga sama kurator saya juga, itu akhirnya sekarang jadi wayang beber seperti yang udah di display di RT 1, Joglo RT 1. Oke, itu berarti wayang beber itu berupa lukisan ya. Kalau kita lihat mungkin kalau Solovers pengen juga datang ke sana, itu ada nanti lukisan yang digantung wayang beber, tapi ceritanya itu cukup kekinian sebetulnya gitu ya kak ya. Tentang itu buruh apa? gitu. Oh, tentang buruh. Iya, buruh PT Samitek gitu di bagian tenun. Karena kan kalau misalnya buruh tenun atau buruh tekstil tuh dia kerja satu shift tuh 8 jam. Jadi cuma kerja dapat istirahat cuma setengah jam gitu. Jadi kayak wah menarik nih gitu untuk diangkat karena nggak wacana-wacana tentang buruh tuh nggak terlalu marak juga gitu. Belum tersuarakan gitu kali ya. Belum juga di kalaupun ada tuh kayak dan orang ya udah deh gitu ya. Tapi itu dasarnya memang karena dari warga sawitnya juga kah atau gimana nih kak? Nah kebetulan tuh kan PT Samitek tuh ada di Panggung Harjo. Jadi kebanyakan tuh beberapa pekerja buruhnya tuh ada di sawit tinggalnya gitu. Salah satunya tuh narasumber saya namanya Pak Detri Warsono. Dia pekerjanya di bagian finishing, tapi dia juga ada koneksi ke divisi-divisi lainnya gitu, seperti tenun. Jadi sekeluarganya tuh emang dari dulu kerjanya di PT Samitek. Saudari-saudarinya juga turun temurun ya ternyata ya gayanya ya ada gitu. Oke, ini menarik juga Solovers. Kalau Solovers penasaran dengan karya-karyanya, sebelum mau datang ke sana pengen tanya dulu, boleh langsung aja di nomor 0818621013. Kita akan coba ulik nih satu yang dari ujung timur ya. Ujung timur Pulau Jawa gitu. Oke, ada Kakak Mia. Kakak Mia, mungkin kalau dia nggak langsung alasan ya, karena kalau dia lihat sih Kakak Mia juga sering berseliweran gitu di Yogyakarta salah satunya. Tapi kalau Kakak Mia sendiri, untuk awal akhirnya daftar gitu, membawa ide apa sih Kakak Mia? Kalau aku sih awalnya itu tertarik sama keluarga gitu, dapur. Karena beberapa karya sebelumnya itu sangkut pautnya dengan dapur gitu kan. Jadi kayak perform gitu tuh pasti di mana ada perform ya, kalau bisa suguhan makanan tuh jangan sampai nggak ada gitu. Oke, itu jadi bahan bakar utama dong ya kayak iya, itu juga kan penting biar enak gitu orang nonton. Aku kok nggak ada cemilannya ya? Nih nonton sambil makan gitu. Oh pantesan tadi malam kalau nonton juga dapat cemilan sendiri. Iya. Itu jangan-jangan buatan kakak? Enggak, itu hasil workshopnya Noni kemarin, yang jajanan dari anak-anak. Jajanan dari salah satu ibu di RT 5. Oh yang di sana juga ya. Iya. Makanya keterikatan antara warga dan seniman tuh cukup erat ya kak ya. Karena setiap aktivitas juga melibatkan lagi gitu. Oke, karena dapur ini menarik juga nih. Kenapa ya dapur? Apakah jadi tempat favoritnya Kakak Mia buat cari inspirasi atau sebetulnya ada alasan lain nih Kak Mia? Kalau dapur sih lebih ke ini ya, dari keluarga sih. Kebetulan bapak sama ibu tuh untuk kegiatan dapurnya itu mereka tuh ada pembagian. Kalau semuanya ibu kerja ke pasar, ya udah bapak yang bagian di dapur gitu masak. Kalau semuanya aku kan ada info ya, ada juragan bakso. Beda nih, Maduranya beda ternyata ya, juragan bakso yang ini ya. Iya, punya usaha bakso lah, kecil-kecilan. Jadi dari situ tuh bapak yang buat pentol atau apa. Jadi ibu kalau ibu ke pasar, bapak yang ini ke pasar buat kulaan ya. Iya. Beli bahan belanja gitu. Jadi aku tahu gitu. Ternyata suami istri bisa kerjasama nih. Gitu. Asik. Jadi yang dapur terbelakang orang bisa tahu nih gitu. Bisa kan ada peribahasa Jawa kan, ocoro pang dapure wong. Oh iya. Jangan ganggu gitu, ganggu dapurnya orang gitu. Oke, justru ternyata ini pengen diganggu gitu ya. Iya, karena ada beberapa memang
dapur yang bisa dilihat itu yang memang tidak privasi itu bisa kita lihat gitu. Kalau di Jawa kan dapur di belakang nih, sekali Madura kan dapur di depan gitu. Kalau dari pemukiman Tanian Lanceng itu sendiri gitu. Aku tertariknya di situ. Ada filosofi lain ternyata ya di situ ya, ada nilai-nilai. Oke, ini juga ada yang bertanya nih Kak, kalau misalkan dapur dijadikan karya seni itu seperti apa katanya Kak? Kebetulan kan ini di Asana Bina Seni ini kan aku kan memang ruangannya dapur, tapi yang lebih penting ditekankan pada arsip keluarga sawit dalam bentuk foto, video, audio gitu. Oke, mungkin kalau solo versi yang belum sana Gia spill sedikit, karena kalau karyanya Kakak Mia ini yang menarik adalah salah satunya selain ada foto-foto arsip di atas meja makan gitu ya, ada juga cermin ya Kak ya. Cermin yang ditempeli dengan foto-foto arsip dari warga Padukuhan Sawit itu sendiri. Itu kenapa sih Kak? Kok tiba-tiba ngide deh katanya biar ada foto itu biar kita bercermin juga dengan keluarga yang ada atau gimana Kak? Biar kita juga cermin kan. Terus ada juga ternyata orang ini nih seperti gerak kan dari foto itu kan dari gerak dulu ya. Terus aku foto gitu kan dari biar mereka kayak gerak kesehariannya gini ya gitu. Kayak bisa ternyata bisa nggak ya, karena aku kan mungkin di sini pertunjukan. Kira-kira aku pose gini menarik gak ya gitu. Kalau mas gak penasaran posenya gimana bisa cek di streaming kami starjaga.com gitu ya. Luar biasa emang performer ini ya, posenya langsung beda gitu. Oke, ternyata mungkin ada perekaman gerak-gerik masyarakat gitu ya, ya mungkin itu juga mendasari gimana akhirnya keluarlah karya instalasi dapur dan juga arsip-arsip keluarganya gitu ya. Dan bahkan juga ada ucapan kalau kita lihat dari captionnya, selamat menikmati hasil hasil racikan gitu ya, racikan dari Marifatul Latifah Tomia ini. Wah, luar biasa banget nih, ternyata seru banget ya. Oke, karena kita tadi ngomongin yang seru-seru, kita ngomongin tantangan kali ya. Nah, katanya kan kalau dia lihat ini narasinya bahwa seniman ya atau juga orang yang terlibat kan dikasih sesuatu yang berbeda dan tantangan dari Asana Bina Seni. Tantangannya apa sih Kak Tuti? Bentuknya berupa apa? Kalau dari aku sih tantangannya tuh dibentuk sih sebenarnya, karena setiap riset itu warga kan punya keseharian, punya kegiatannya, punya kerjaannya gitu. Jadi untuk bisa berkolaborasi dengan warganya, khususnya ke warga yang pekerja buruh gitu, itu cukup sulit karena mereka kan banyak tanggungan di kehidupannya gitu. Jadi untuk bisa untuk bisa kolaborasi itu, nah saya mencoba untuk mencari bentuknya gimana ini, dan akhirnya tuh Pak D selaku narasumber saya tuh memberikan saya sebuah cindramata, yaitu kain tenunnya begitu. Akhirnya lahirlah wayang beber ini, dan kisahnya tuh dari riset-riset yang saya jalani tentang kisah-kisah yang ada di pabrik itu PT Samite kayak gimana, terus saya tumpahkan di kain tenun itu sebagai media lukis wayang beber. Oke, itu dari ini ya, kain tenun yang dikasih itu ya, ternyata ya luar biasa nih langsung. Tantangannya ternyata dari bentuk tapi akhirnya bisa terrealisasikan ya Kak ya. Bisa untungnya. Kalau nggak untung nangis kali ya. Benar sekali. Kalau Kak Kamia Kak, tantangan terbesarnya apa? Karena kan itu kan arsip keluarga. Kan itu kadang private juga gitu kan. Nah, ini apa tantangan dari Kak Kamia? Tantangannya sih awal kan aku ini nih ke kurator ya Mas Ragil itu Mas. Ini kan arsip keluarga sawit, otomatis aku harus tahu tuh sawit kayak mana gitu kan. Akhirnya aku izin, boleh nggak aku tinggal di sana gitu. Jadi prosesnya tuh hampir 2 minggu ya untuk mendekati warga, untuk bisa aku stay gitu kan di sana gitu. Alhamdulillah ada nih keluarga yang mau, terima kasih Mama Wahyu gitu. Mau menerima aku apa adanya gitu. Yang seperti ini yang pagi sulit banget untuk bangun gitu kan. Plus pulangnya malam, pagi gitu kan. Dari situ tuh akhirnya tercetuslah aku coba untuk pagi gimana sih ke kegiatan warga gitu kan. Yang memang secara keluarga secara komunal yang tidak terarsip di yang tidak terarsip di buku gitu kan, atau juga yang internal gitu. Yang internal itu sebagai eksperimen apakah bisa dan harus izin. Nah itu yang terpenting karena ngapunten Ibu, boleh tidak saya foto, video, saya rekam kayak gitu. Berarti kalau kami prosesnya banyak dengan etik ya Kak ya. Iya, karena gitu juga, terus juga nanti loh Mbak kok ini di foto aku, ini kok kayak pas sudah jadi loh. Ini gimana ini orang-orang tanya, tak jelasin. Dari situ sih sebenarnya. Oke. Kayak ada berapa aman ya. Ada berapa yang memang
beberapa panjang gitu kan, Mbak maaf ya nggak boleh ditayangin atau apa. Oh ya enggak Mbak. Jadi kayak ini siapa lagi nih yang bisa aku ini kayak gitu. Langsung putar otak lagi ya. Iya. Nyari lagi ya. Tapi so far berarti ini kakak ngerasa ini nggak pernah ada sedikit apa ya mungkin perdebatan gitu ternyata. Untuk perdebatan itu, jadi gimana caranya dari kan ini kan ada beberapa yang berurusan dengan keluarga atau kan mungkin usaha atau pribadi atau gimana itu tetap diobrolkan karena kan meskipun ini arsip keluarga sawit ada beberapa hal yang mungkin bisa aku tangkap, bisa aku foto. Kadang beberapa warga kok nggak di sini Mbak, ngapunten Bu, saya nggak bisa datang kayak gitu. Ini ya Mbak ya besok ya. Jadi kayak setiap hari tuh ke teman-teman, guys ada info nih dari warga kayak gitu. Kegiatan ini ya gitu ya. Di tanggal guys jam segini ya. Terus tepat waktu banget Kak. Kalau jam 4 kegiatan, jam 4 kegiatan, jam 5 selesai ya udah ditinggal kayak gitu. Wah luar biasa, berarti ini satu fun fact-nya dari warga organisasi itu cukup tepat waktu gitu ya. Kegiatan apapun gitu, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Kalau semuanya habis sisa gitu ya udah jam 8 biasanya, setengah 8 ya udah gitu. Jadi nggak isa itu nggak kepotong isa atau jadwal ibadah warga gitu. Sudah tertata ya secara jadwal itu ya. Makanya dari itu aku kayak menangkap gitu kan peristiwa bahwasanya itu juga menu resep dari sawit gitu. Iya, ini menarik nih bagaimana misalkan pola hidup jadi menu jadi juga menu atau resep juga, ya. Iya. Resep keseharian yang kayaknya nggak cuma harus di sawit doang nih, tapi gitu. juga kita sebagai yang baru gabung atau siapapun bisa ikut terinfluence gitu ya. Iya, karena Bapak bilang gini, gimana itu biasa nak bagaimana caranya belajar menjadi di masyarakat gitu. Ini langsung kesinggung nggak yang biasanya susah bangun gitu kan? Kesinggung, capek aku ternyata. Oh ada energi yang ketarik. Iya Kak. Ya? Biasanya kan ini bangun, aku nggak bisa bangun nih pagi-pagi. Itu belajar nak gitu. Wah ini warga tahu udah apa? Mami udah bangun. Gitu. Langsung ditanya ya, Mami udah bangun belum? Gitu. Oh berarti kalau kami kan ini ada cara nginep yang berbeda ya metodenya dengan Kakak Tuti gitu. Kalau kakaknya sampai live in mungkin ya, yang waktunya 2 mingguan lebih ya Kak? Enggak, prosesnya bahkan lebih. Sebulan bisa jadi. Sebulan Kan dari ya? Juli sampai Agustus. Oke. Jadi setelah karena kan proses datanya nggak bisa nih kalau kita nggak dilanjutin ya. Nggak dilanjutin dan nggak izin dulu ibu maaf nggak bisa melanjutkan. Saya harus lanjut dengan yang lain. Iya gitu. Rancang ininya gitu karyanya. Bener-bener. Prosesnya harus ada yang jadi ya tetap. Iya. Nah kalau Kak Tuti adakah juga sistem kayak akhirnya nginep dulu nih apa mondok sama warga atau gimana kalau Kak Tuti sendiri? Kalau aku kayaknya enggak deh, enggak sampai nginep gitu. Karena kan narasumber aku buruh tuh, jadi dia kerja ada shift malam sama shift pagi. Jadi kalau misalnya aku nginep nanti aku ditinggal. Tinggal kerja. Oh bener aja ya, sama aja ya jadinya ya. Iya. Nggak ada koneksinya, agak susah juga gitu ya. Berarti datang di saat beliau memang senggang atau ada di rumah gitu ya. Iya lagi libur biasanya tuh. Tapi pernah ikut nggak ke tempat kerjanya langsung Kak? Pernah sih berkunjung diajak sama Pak E gitu, muter-muter di PT Samintek gimana, lagi dibangun kan itu yang bangunan benang buat pemintalan benang itu lagi dibangun sekarang tuh. Terus kan itu dekat tuh pabriknya sama warga di dusun apa gitu aku lupa gitu di Dongkelan gitu kalau nggak salah. Nah itu tuh asik sih kalau misalnya mau denger kisah-kisahnya gitu bisa datang aja gitu ke RT 1. Oke, langsung aja ya. Sama ini tempatnya dia di Joglo, aku di Los Kuburan. Oh betul ya di satu tempat yang sama. Berarti di RT yang sama ya. Di RT yang sama guys. Prosesnya. Ininya tempat pamerannya. Tapi kalau kita mah beda ya RT-nya ya. Beda. Oke. Oh ternyata kalau RT-nya beda ya untuk proses dengan Kak Mia. Di RT berapa Kak? Aku mungkin tinggalnya di RT 5. Cuman beberapa kegiatan kan aku save nomor ibu, tanya-tanya ibu ada kegiatan nggak di RT ini gitu. Dari kelima RT itu gitu. Itu kalau di grup tuh rame banget nih. Info teman-teman ada tanggal ini apa kegiatan apa gitu. Udah langsung ya. Iya biar enak kan teman-teman. Bener-bener biar berbagi gitu ya, semuanya juga terlibat gitu. Oke, ini juga nih Kak Mia dan juga Kak Tuti. Kalau misalkan berarti kan ada keterlibatan banyak program sekali ya. Itu baik yang dari warganya sendiri atau dari Asana Bina Seninya. Tapi kalau program-program yang harus diikuti sama seniman selain tadi inkubasi,
kemudian juga proses bersama warga. Ada nggak yang paling dekat yang juga harus diikuti sama seniman atau juga siapapun yang boleh ikut? Kalau kami ada program terdekat nggak Kak? Yang program terdekat yang berkaitan di Asana apa di luar? Kalau di Asana misalkan Kalau di Asana mungkin nanti sekitar tanggal 27 atau tanggal 28 ada aktivasi. Ini ya, aku buka studio foto. Asik. Ini langsung dengan karyanya kami sendiri ya. Kemarin udah terjadi di tanggal 25. Lah ini beberapa keluarga yang dekat gitu kan aku undang gitu secara komunal atau keluarga individu ya gitu. Jadi nanti infonya bisa cek Instagram @BNL Jogja. Oke, langsung di spill tuh ada antara tanggalnya belum pasti berarti ya. Sekitar tanggal 27 kalau enggak tanggal 28 sore biasanya. Karena kan aktivitas warga itu kumpulnya di sore gitu, sore hari ya Kak. Itu yang langsung dengan karya Kakak Mia ya. Iya, mungkin mau nonton atau mau ajak keluarganya boleh. Asik. Oke. Nanti aku bawa deh keluarga aku. Boleh. Kalau Kak Tuti ada nggak yang berkaitan dengan karyanya Kak Tuti sendiri dengan aktivasi lagi masih ada kah? Belum tahu sih, belum ada info dari kurator saya teman-teman. Jadi kira-kira nggak ada deh. Sebenarnya saya udah aktivasi itu tanggal 20 pas pembukaan sama 21 gitu. Baik, kalau gitu. Ini ternyata kalau ada Kakak Mia dari Madura, ada Kakak Tuti dari sebenarnya daerahnya Bandung ya? Bandung, dari Bandung. Terus ada lagi dari mana lagi yang jauh nih kalau seniman? Ada yang dari Papua. Cilacap. Terus Kalimantan, cuman stay-nya di mana? Di mana nih? Utara. Iya, ada yang dari Bandung juga. Ada yang dari Bandung. Berarti tersebar ya? Iya, ada yang dari mana sih? Minang. Dari Sumatera juga ada berarti ya? Sumatera ada. Juga ada. Terus dari mana lagi ya? Pokoknya dari Sumatera, Timur, Jawa, Jawa sampai Papua ada ya? Iya, dari Sabang sampai Merauke. Baik. Langsung teringatnya dengan satu makanan ya. Aduh, jangan dilanjutin karena jam-jam krisis lapar gitu kan. Oke, mungkin kita sekalian undang Kakak Bagas dan juga Kakak Angga nih. Mungkin kita kasih spill dong. Kalau tadi kan Kakak Mia bilang katanya ada aktivasi di antara tanggal 27 atau 28. Kalau yang terdekat dari Kakak Angga ada apa lagi Kakak Angga? Silakan mungkin pakai mikrofonnya dari Kakak Angga ya, Kakak Angga sorry. Dari mikrofonnya Kakak Mia silakan. Ada apa yang terdekat nih program dari Asana Bina Seni 2024 ini? Aktivasi terdekat sih nanti malam ada jagongan selapanan. Terus sore nanti ada juga memasak bareng ripase. Itu nanti mbak-mbak yang dari Sumatera tadi dia akan membuat workshop memasak bareng warga dan akan memasak mangut lele. Wah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Kita kan juga ada mangut lele yang sangat legend ya. Gitu. Terus ada apa lagi nih? Nanti di tanggal 28 kita akan ada tur kuratorial lagi dan sasar susur sketsa gitu. Terus ada juga dari Arungkala itu nanti dia akan tur jimpitan gitu, dia mengajak jimpitan ya, ada tur jimpitan ya. Mengajak teman-teman dari luar gitu untuk ikut meronda bareng warga sawit gitu. Malam berarti? Malam. Wah, ini menarik ya programnya, kayaknya baru-baru denger ya kalau yang sampai. Kalau yang ini tur jimpitan ini baru. Ini boleh buat siapapun? Boleh buat umum dan akan ada seru-seruan dari teman-teman Arungkala nanti. Wah, ini sih. Sekalian dong Kakak Bagas, ada yang mau disampaikan lagi mungkin dari tim media dari Asana Bina Seni yang mau diingetin lagi kali ya. Boleh di sini? Silakan. Luar biasa ya hari ini ya. Kita bagi-bagi gitu konsepnya. Gimana Kakak Bagas? Oke, untuk kalian yang masih pengen buat berkunjung ke pameran kami, masih ada 4 hari lagi. Kemudian nanti kita akan bagi reelsnya mengenai cara untuk berkunjung ke pameran. Selain itu kalian juga bisa langsung kepoin aja Instagramnya Biennale Jogja. Di sana udah aku pin di postingan pertama itu ada rangkaian agendanya gitu. Untuk mulai dari hari ini itu nanti udah dijelasin sama Mas Wawan tadi ya. Ada lokakarya menubuh, memasak memasak bersama ibu-ibu. Kemudian nanti malam ada jagongan selapanan. Kemudian besok itu ada tur dan bincang metode efektif untuk memulai komunitas bersama seniman dan Mas Kendal. Kemudian di sore hari kita juga akan bergabung bersama senam sore bersama ibu-ibu sesawit. Kemudian ada tur jimpitan. Kemudian di hari Rabu itu ada
percakapan tentang foto keluarga dan ingatan warga bersama Mas Budi. Kemudian sorenya ada tur kuratorial lagi. Ya. Kemudian malamnya tur jimpitan. Oke. Dan di hari Sabtu kita akan ada agenda penutupan pameran. Baik. Seperti itu. Ini panjang banget ya. Tapi ini seru-seru banget nih karena selain tadi pelibatan warga yang luar biasa, ada masak dan juga tadi mungkin nanti akan ulik juga foto ya bersama kami dan juga Mas Budi gitu. Yang menariknya adalah tur jimpitan tadi ya. Iya, tadi kita coba lihat ya. Harus dicoba teman-teman. Iya, ini seniman harus nggak nih seniman? Seniman kemarin Sodik, ada yang nyoba Sodik sama Mas Ragil udah nyoba. Udah nyoba, oke. Tur yang sangat menarik karena selain nanti bercerita Orang tuaku tentang pos ronda juga akan ada cerita-cerita gogon-gogon di sawit gitu. Oke. Nggak semua orang bisa tahu nanti. Nah, ini dia yang kayaknya harus kita ulik bareng nih Star Lovers. Oke, karena waktu sudah jam 10 lebih gitu kan. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Angga, kemudian Kakak Mia, Kakak Tuti dan juga Kakak Bagas. Terima kasih, semoga sukses segala acaranya. Dan juga kita tetap undang Star Lovers ya untuk bisa datang ke Binale Jogja atau Asana Bina Seni 2024 Binale Jogja yang ada di Padukan Sawit Panggung Harjo. Pokoknya terima kasih, sukses dengan segala kegiatannya Kakak Mia. Jangan lupa banyak foto-foto gitu. Kemudian juga Kakak Tuti dengan wayang beber dan tenunnya terus bersuara. Dan Star Lovers, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami baik di 101,3 Star FM Inspiring Sound dan juga di streaming kami starjogja.com. Fellow guys one dan juga teman-teman dari Asana Bina Seni pamit. Terima kasih, stay happy, healthy and wealthy. Terima kasih dan sampai jumpa.